Romo Suyadi yang saya kasih, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih dalam Tuhan. Injil hari ini seringkali kita memberi judulnya, kalau kita diminta untuk membuat renungan, seringkali kita memberi judulnya, bertolaklah ke tempat yang paling dalam. Saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal penting dari Injil hari ini. Yang pertama, perahu Simon dipilih oleh Yesus untuk menjadi mimbar sabdanya. Dari antara dua perahu, Simon pantas bersyukur karena perahunya lah yang dipilih untuk dipakai oleh Yesus menjadi mimbar pewartaan. Sampai saat ini orang bangga kalau apa yang dimilikinya dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang rohani. Tentu hal ini menyentuh nurani Simon karena Yesus berkenan memakai perahunya. Bukan satu kebetulan, tetapi bagi dia itu adalah rahmat yang menyentuh dirinya. Bisa saja nanti kita renungkan, Simon juga terkesan untuk mengikuti Yesus gara-gara hal ini. Lalu yang kedua, perintah Yesus. Jadi setelah mereka mendapat pengajaran dari Yesus, tiba-tiba Yesus mengatakan kepada mereka yang sudah bekerja sepanjang malam. Mereka itu adalah pelaut. Mereka bukan pelaut baru kemarin sore, tetapi mereka pelaut yang berpengalaman. Dan rupanya pengalaman semalam itu adalah pengalaman yang sial untuk mereka. Satu ekor pun tidak mereka dapatkan. Berapa modal yang mereka sudah keluarkan untuk nelayan-nelayan sekarang? Paling kurang solarnya sudah habis. Tidak dikatakan, tetapi itu pasti terjadi. Itu termaktub di dalam kata-kata Simon Petrus. Tuhan, sepanjang malam kami sudah bekerja dengan keras. Jadi seluruh kemampuan mereka keluarkan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Dan anehnya, Yesus menyuruh untuk menangkap ikan di siang hari. Menangkap ikan itu sebenarnya harus pada malam hari. Tapi Yesus justru menyuruh sesuatu yang baru sama sekali. Bisa saja Petrus mengatakan atau Simon mengatakan, Guru, kami lebih tahu dari engkau. Kami sudah capek bekerja sepanjang malam, tidak dapat apa-apa. Dan engkau menyuruh di siang hari. Apa itu tidak salah? Dan disinilah titik balik dari teks ini. Titik baliknya adalah ketika Petrus atau Simon mengatakan, tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga. Disinilah kita dapat mengatakan ketaatan iman itu penting untuk memaknai dan mendalami apapun yang kita lakukan. Semua pengalaman Petrus, segala kelelahan atau kelelahan Simon sepanjang malam yang gagal atau sial itu dibaharui kembali oleh ketaatan imannya terhadap firman Yesus. Dia mengatakan, karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga. Seluruh pengetahuannya runtuh atau seluruh pengetahuannya mendapat penegasan kembali
oleh ketaatan iman. Dan apa yang terjadi? Karena taat itu, dia menangkap ikan lebih dari biasanya. Sampai-sampai mereka memanggil perahu-perahu yang lain, dan perahu-perahu itu pun menjadi penuh. Disitulah Petrus merasa, atau Simon merasa bahwa ini sesuatu yang aneh. Dia merasa tidak layak untuk mendapatkan berkat sebesar itu. Sehingga dia mengatakan, Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa. Dia merasa tidak layak mendapat berkat sebesar itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang perlu kita renungkan dari teks hari ini? Yang pertama, perahu Simon dipakai oleh Tuhan. Yang dimaksud dengan perahu itu bisa saja diri kita sendiri. Tuhan bisa saja memakai kita untuk sarana pewartaannya. Dan diri kita itu akan dibaharui oleh bara roh seperti Yesaya, lidah atau mulutnya ditaruh bara api sehingga dia dibaharui untuk menjadi nabi. Pembaptisan Yesaya adalah pembaptisan bara api. Sehingga sejak saat itu dia mengatakan, ini aku, utuslah aku. Meskipun sebelumnya dia takut melihat api yang berkobar-kobar. Kita pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana pewartaannya, apapun dan siapapun kita. Tuhan punya cara sendiri untuk membaharui kita dengan Roh Kudus-Nya. Yang paling penting adalah kita memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan dengan komitmen, ini aku Tuhan, utuslah aku. Atau kita bisa mengatakan, inilah yang kumiliki, pakailah untuk sarana pewartaanmu. Beranikah kita untuk seperti Simon merelakan apa yang kita miliki untuk dipakai oleh Tuhan menjadi sarana pewartaan iman, apapun bentuknya. Lalu yang kedua adalah ketaatan iman. Simon mendapat pembaharuan iman dan merasa diri orang tak pantas ketika dia terbuka hatinya terhadap firman Tuhan. Karena perkataanmu itu, maka aku akan menebarkan jala juga. Dia pergi ke tempat yang lama, tetapi dengan semangat iman yang tinggi. Maka dia mendapatkan banyak. Pekerjaan atau perbuatan yang diulang-ulang, kalau tanpa iman, tanpa cinta, semuanya nihil. Tetapi pekerjaan yang dilakukan dengan semangat iman dan percaya pada firman Tuhan, pasti mendapatkan buah berlimpah. Bertolak ke tempat yang dalam artinya kita harus melakukan segala sesuatu dengan suatu penghayatan yang lebih dalam. Saat ini kita menjadi peziarah berpengharapan. Berbagai pintu suci kita lewati. Jangan sampai kita melewati pintu suci hanya untuk selfie. Bukan melewati pintu suci dengan suatu semangat iman, membawa intensi dan doa yang dalam. Tetapi kita selfie dan puas kalau sudah sampai 9 pintu suci. Kita berziarah
kita berjalan dalam iman dan doa, melambangkan gereja yang sedang berziarah. Kita membawa setumpuk doa, baik doa pribadi, keluarga, ataupun perusahaan kita. Bahwa kita ini peziarah sebenarnya. Kita menaruh doa kita di hadapan Tuhan. Pintu suci melambangkan surga yang selalu terbuka terhadap umatnya. Maka marilah kita dengan semangat iman seperti Simon Petrus, kita memaknai setiap hari-hari hidup kita dengan iman yang dalam, agar Tuhan pun memberikan kelimpahan sehingga kita merasa tak pantas karena begitu besar kelimpahan dan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya percaya bahwa Tuhan akan membimbing kita untuk menjadi seorang yang beriman, yang siap taat kepada firman-Nya. Tuhan memberkati.